pengadilan harus melalui satu akses dan mengisi buku tamu serta menukarkan kartu identitas dengan kartu pengunjung. Setiap orang dilarang membawa senjata api, senjata tajam, bahan peledak atau alat maupun benda apapun yang dapat membahayakan keamanan sidang, kecuali aparatur keamanan yang bertugas. Setiap orang yang hadir dalam ruang sidang wajib menunjukkan sikap hormat kepada pengadilan. Pengambilan foto, rekaman video, audio visual serta harus izin hakim, ketua majelis hakim yang bersangkutan yang dilakukan sebelum dimulainya persidangan. Sebelum memulai persidangan, alangkah baiknya kita memulai dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Sidang PN Makassar yang memeriksa atau mengadili tindak pidana pada tingkat pertama dengan nomor register perkara 351 Pensus 2024 PN Makassar atas nama terdakwa Fikri Muhammad akan segera dimulai. Majelis hakim akan segera memasuki ruang persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Penuntut umum dan penasihat hukum dipersilahkan memasuki ruang sidang. Silakan memeriksa masing-masing laporan. Setelah majelis hakim memeriksa kelengkapan sidang, maka ruang ini sudah dinyatakan lengkap dan sesuai dengan temuan pasal 230 KUHP. Maka dari itu persidangan dapat dilaksanakan. Diberitahukan kepada para pengunjung sidang untuk tetap menjaga ketertiban di dalam ruang sidang, dan untuk para wartawan silakan mengambil gambar tanpa menggunakan lampu kilat. Panitera siap? Siap yang mulia. Penasihat hukum siap? Siap yang mulia. Penuntut hukum siap? Siap yang mulia. Apakah para penuntut hukum dan penasihat hukum memiliki hubungan kekeluargaan dengan para majelis hakim? Tidak yang mulia. Majelis hakim ditunjuk sesuai dengan penetapan majelis hakim oleh Ketua Pengadilan Negeri Makassar nomor 351 garing Pensus garing 2024 garing PN Makassar, di mana saya Nur Irfan sebagai hakim ketua majelis, Khadijah Rizkyawati dan Siti Nur Aisyah masing-masing sebagai hakim anggota. Sidang Pengadilan Negeri Makassar memeriksa mengadili tindak pidana perkara dengan nomor perkara 351 garing Pensus garing 2024 garing PN Makassar atas nama terdakwa Fikri Muhammad dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Penuntut umum silakan hadirkan terdakwa dalam keadaan bebas. Baik yang mulia, petugas silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi. Pemeriksa dan petugas silakan kembali ke tempat. Baik, saudara terdakwa, apakah sehat dan siap mengikuti kegiatan persidangan pada hari ini? Sehat yang mulia. Baik, sebelum itu saya akan menanyakan identitas saudara. Mohon dijawab dengan suara yang jelas. Nama, Fikri Muhammad, tempat tanggal lahir, Makassar 5 Oktober 2006. jenis kelamin, Laki-laki, kebangsaan Indonesia benar, benar. alamat, Makassar, agama, Islam, pekerjaan, mahasiswa. sudah selesai? Kepada penasihat hukum silakan tunjukkan surat kuasa dan berita acara hari ini. Sudah berapa lama saudara ditahan? 2 minggu yang mulia. Selanjutnya, kepada jaksa penuntut hukum, apakah sudah siap mengajukan dakwaan? Bagaimana dengan penuntut umum? Siap yang mulia.
Terdakwa didakwa melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Fikri Muhammad didakwa atas kasus kecelakaan yang menyebabkan Laura Anna mengalami spinal cord lengthening atau cedera saraf tulang belakang. Saudara terdakwa, apakah mengerti dengan dakwaan yang diberikan oleh penuntut umum? Mengerti. Bagaimana dengan saudara terdakwa? Apakah ingin memberikan pembelaan? Diserahkan ke kuasa hukum saya. Bagaimana dengan penasihat hukum? Ya, karena tidak ada perubahan dalam surat dakwaan, maka penasihat saya akan membacakan nota pembelaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar, dengan hormat semoga Bapak Ketua Pengadilan Negeri Makassar Majelis Hakim Pengadilan Makassar dalam perkara pidana 351/Pensus/2024/PN senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari dalam menegakkan keadilan dan kebenaran materi, khususnya dalam perkara pidana yang didakwakan kepada klien kami, Fikri Muhammad. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang dan melelahkan, di mana setelah saudara jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Makassar membacakan tuntutannya atas diri klien kami, Fikri Muhammad, maka kini tibalah saatnya bagi kami penasihat hukum terdakwa untuk mengajukan atau membacakan nota pembelaan kami di dalam persidangan hari ini, Senin 18 Maret 2024. Nota pembelaan ini kami rumuskan dan bacakan di dalam persidangan inkasu bukanlah semata-mata sebagai realisasi tanggung jawab moral kami selaku penasihat hukum terdakwa. Akan tetapi lebih dari itu, nota pembelaan ini kami rumuskan adalah untuk tujuan menunjukkan kepada kita semua agar secara objektif dengan didasarkan kepada fakta umum yang ada dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga kebenaran material dapat ditemukan. Majelis hakim yang kami muliakan, jaksa penuntut umum yang terhormat, hal di atas dikemukakan dikarenakan dalam proses persidangan ini terdapat beberapa kejanggalan yang kami lihat. Yang kami harapkan kejanggalan-kejanggalan tersebut juga menjadi penilaian bagi yang mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar di dalam mengambil keputusan. Beberapa kejanggalan yang kami maksudkan di atas dapat kami sebutkan. Yang pertama adalah cedera saraf tulang belakang yang dialami oleh korban Laura tidak tersangkut pautkan oleh kecelakaan yang baru-baru saja terjadi, karena komplikasi tersebut terjadi karena ketidakcekatan tenaga medis dalam menangani cedera yang dialami oleh korban sehingga membuat korban mengalami kelumpuhan. Oke, baik. Di sini saya akan membacakan keterangan kronologi kecelakaan klien kami, yaitu kecelakaan ini terjadi di tol Jagorawi dan malam sebelum kejadian mereka makan-makan dan pulang pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat melalui jalan tol. Sebelum kecelakaan, baik Fikri Muhammad maupun Laura Anna dalam keadaan mabuk namun masih memakai seatbelt. Saat kecelakaan terjadi, klien kami sedang tertidur. Ia mengetahui dirinya kecelakaan saat terbangun di UGD rumah sakit. Kami di sini klien kami menuntut karena menurut pengakuan klien kami pasca kecelakaan Fikri Muhammad enggan tanggung jawab dan tidak mau membantu biaya pengobatan. Terima kasih yang mulia. Baik, kepada terdakwa silakan untuk duduk di samping kanan penasihat hukum. Penuntut umum silakan menghadirkan saksi ke dalam ruang sidang. Baik yang mulia, petugas silakan hadirkan saksi ke dalam ruang sidang dalam keadaan bebas. Baik. Saudara saksi berdasarkan pasal 160 ayat 22 sebelum diminta keterangan saudara menyatakan identitas terlebih dahulu. Baik, untuk saksi mohon dijawab yang suara yang jelas. Nama, Rako, tanggal lahir dan tempat. Makassar 3 Desember. Jenis kelamin, Perempuan. kebangsaan Indonesia benar. Benar. Alamat, Makassar. agama, Islam. pekerjaan, Mahasiswa.
Selanjutnya, berdasarkan pasal 160 ayat 3 KUHP, sebelum diminta keterangan, saudara akan disumpah terlebih dahulu. Saudara, demi Allah, saya bersumpah bahwa saya akan menerangkan yang sebenarnya dan tiada pada yang sebenarnya. Saudara saksi, apakah saudara mengenal terdakwa? Saya tidak mengenal terdakwa yang mulia, tapi saya pernah melihat kecelakaan yang dialami oleh terdakwa bersama satu orang perempuan di Jagorawi. Baik, bisakah dijelaskan kronologi kecelakaannya seperti apa? Jadi waktu itu saya lagi di SCBD, tepatnya hari Sabtu, tanggal 8 Desember, jam 5. Kami pulang sekitar jam 5 subuh, kami pulang lewat tol dari arah Cibubur, tidak disangka ternyata itu Laura dan Fikri menabrak kami. Posisinya di situ mobil kami pelan dan sementara mobil Fikri balap. Selepas kejadian itu, teman saya membawa Laura ke rumah sakit Melia Cibubur dan pada hari itu polisi tidak ada di tempat kejadian. Baik, terima kasih saudara. Iya. Baik, terima kasih saudara saksi atas penjelasannya. Silakan kembali ke tempat. Selanjutnya, baik, saudara terdakwa silakan duduk di kursi. Baik, saudara Fikri, saya memberikan pertanyaan terkait dengan kecelakaan Anda. Pertanyaan pertama, yaitu sekitaran jam berapa kecelakaan itu terjadi? Sekitaran jam berapa kecelakaan itu terjadi? Jam 5.00 dini hari yang mulia. Baik. Sebelum terjadi kecelakaan itu, di mana Anda berada dan jam berapa Anda mengalami kecelakaan? Saya berada di kafe Jagorawi yang mulia. Apakah pada saat sebelum kejadian kecelakaan itu Anda meminum alkohol? Iya, saya pada saat itu meminum 2 hingga 3 gelas gin tonic yang mulia. Sudah tahu Anda meminum alkohol, kenapa tetap membawa mobil? Maaf yang mulia. Sudah tahu berapa belas jam tidak tidur. Apakah kamu merasa bersalah? Iya, Mbak Mulia. Jangan sekarang kalau kamu mau merasa bersalah, kamu pasti akan menyangkal bahwa kamu merasa bersalah. Baik, saudara terdakwa, terima kasih dan silahkan kembali ke tempat. Gimana? Baik, selanjutnya saya akan memberikan kesempatan jaksa penasihat hukum untuk membacakan pledoi pembelaan. Yang mulia, pledoi pembelaan akan dibacakan oleh klien kami. Baik yang mulia. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menghormati setulus-tulusnya kepada korban, kepada keluarga besar korban dan keluarga besar saya sendiri. Karena saya menyadari musibah kecelakaan yang terjadi pada 8 Desember adalah benar kelalaian saya. Itu telah menjadi teguran keras dari Allah Subhanahu wa taala terhadap diri saya, agar saya senantiasa sadar dan hati-hati dalam bertindak. Saya merasa sangat menyesali terhadap apa yang terjadi pada hidup saya dan korban Laura, sehingga membuat banyak pihak yang tersakiti dan harus menanggung akibat dari musibah kecelakaan ini, terutama korban Laura dan keluarga saya sendiri. Selain bila mana musibah kecelakaan yang menimpa saya dan Laura, kelalaian saya sendiri rasanya tidaklah arif dan bijaksana. Karena jelas dalam fakta-fakta persidangan bahwa di antara yang mengakibatkan cedera berat dan kelumpuhan pada Laura bukan semata-mata karena kelalaian saya, melainkan ada pihak lain juga. Korban saat terjadi musibah kecelakaan lalai dalam menggunakan sabuk pengaman, sebagaimana keharusan dalam menggunakan sabuk pengaman. Korban hanya menggunakan tali bagian atas, sementara yang bagian bawah di bagian perut dalam belum dipasang. Terima kasih mulai telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan nota pembelaan. Amin.
Baik, bagaimana dengan jaksa penuntut umum? Apakah ingin melakukan replik? Tidak ada yang mulia. Baik, selanjutnya berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi, maka kami akan membacakan putusan sidang. Menimbang bahwa terdakwa di dalam melanggar pasal 310 ayat 3 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Didakwa atas kasus kecelakaan yang menyebabkan Laura Anang mengalami spinal cord injury atau cedera saraf tulang belakang. Majelis hakim menilai Fikri Muhammad terbukti melakukan tindakan pidana seperti yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Dengan ini, majelis hakim menyatukan pidana penjara kepada Fikri Muhammad, pidana hukum penjara 4 tahun 6 bulan dan denda 10 juta. Majelis hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa yaitu kurung penjara selama 2 bulan apabila denda tersebut tidak dibayarkan. Dengan ini diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim pada Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin 17 Maret 2024. Saya Nur Irfan selaku hakim ketua, Khadijah Rizkiawati dan Siti Nur Aisyah masing-masing sebagai hakim anggota menyatakan sidang hari ini ditutup. Sidang pada pagi hari ini Senin 18 Maret 2024, Pengadilan Negeri Makassar berakhir dengan hasil terdakwa dijatuhkan pidana penjara kepada Fikri Muhammad, pidana hukuman penjara 4 tahun 6 bulan dan penjara 10 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak mampu membayar denda, maka akan diganti dengan kurungan penjara selama 2 bulan.